Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas tentang pertemuan 13, yaitu penghormatan kepada leluhur sebagai bagian dari budaya. Nah, secara umum kalau segala aktivitas atau ritual yang dilaksanakan, pokoknya semua kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan menghormati atau mendapat restu dari leluhur itu dikategorikan sebagai upacara leluhur. Jadi aktivitasnya tidak harus berkunjung ke makamnya, tapi bisa jadi kayak apapun, misalnya kalau di Indonesia kayak sedekah buat almarhum kakeknya itu juga masuk sebagai upacara leluhur. Kan ada tuh kalau di Jawa itu kayak sedekah mulai dari, bukan ini budaya kan, yang kayak setelah kematian tuh yang 7 hari berturut-turut deh gitu, nanti 40 hari, 100 hari, terus ada 200, 300, 500, 1000 ya kan, setahun, 2 tahun segala macam, bikin 2000, 3000, itu juga salah satu contoh bisa dikategorikan sebagai upacara leluhur. Nah, biasanya upacara leluhur itu erat kaitannya sebagai evolusi dari erat kaitannya sama masalah kepercayaan atau agama gitu kan. Kenapa sih dibilang bahwa kegiatan penghormatan terhadap leluhur itu adalah evolusi aktivitas tertentu? Karena apa? Kayak sama di seluruh dunia juga kan, bahwa ada yang namanya pewarisan nama keluarga. Nah, jadi kan yang namanya kalau ada pewarisan nama keluarga, berarti kan itu ada orang pertama, originnya siapa nih yang punya nama ini pertama, nggak kira kan diwariskan dari generasi ke generasi, berarti itu kan nama keluarga. Karena itu erat kaitannya sama pewarisan nama keluarga. Jadi penghormatan terhadap leluhur itu adalah wujud dari satu, mewariskan nama keluarga dan menjaga nama keluarga. Jadi wujud terima kasihnya tuh kayak gitu. Dan memang yang namanya nama keluarga itu, jadi memang istilah ini, kalau dalam Islam itu kan bin sama binti itu penting ya kan, harus tahu. Kayak misalnya kalau anak mau menikah, anak perempuan itu wajib diwalikan oleh ayahnya gitu kan, karena memang tidak boleh menutup, kita itu tidak boleh, dalam ajaran Islam itu tidak boleh menutup origin atau garis keturunan ayah, karena itu paling penting gitu kan, karena itu nanti kayak ngerunut lah dari situ. Nah, sama saya rasa juga di Korea juga ayah itu karena kayak kepala keluarga kan, bibit utamanya itu penting untuk diketahui siapa, dan jadi kan nyambung ke atas gitu. Nah, kalau di Korea sendiri upacara terhadap leluhur itu sudah ada sejak zaman dulu ya gitu kan, sejak mulai dari era 3 kerajaan sila itu dia sudah diadakan, meskipun waktu itu yang mengadakan terbatas, kalangan terbatas, masih keluarga kerajaan gitu kan. Nah, karena saat itu kenapa diadakan, kenapa waktu itu alasannya diadakan upacara terhadap leluhur, karena mereka percaya leluhurlah yang melindungi satu keluarga itu dari kejahatan gitu kan. Jadi mereka percaya gitu kan. Karena kan dalam agama Buddha itu percaya ada namanya reinkarnasi ya gitu kan. Jadi kayak roh itu yang akan melindungi yang orang yang meninggal itu, rohnya melindungi orang yang masih hidup gitu kan. Nah, lalu akhirnya kan awalnya kan di era Silla itu masih diadakan, tapi kan terbatas cuma di kalangan kerajaan. Lalu pada akhir era Goryeo menjelang era Joseon dibuat aturan secara normatifnya, secara aturan bakunya lah, istilahnya aturan baku untuk pelaksanaan upacara. Sebenarnya kalau mau bikin upacara leluhur itu seperti apa sih, misalnya apa yang harus dipersiapkan, makanannya apa, terus tahapannya seperti apa, itu dimulai dibikinnya di masa itu hingga akhirnya, dan itu dibikin berdasarkan mereka kepercayaan saat itu, yaitu Confucius sama Neo Confucius ya kan. Akhirnya dari situ dibuat aturan khususnya, ini loh kalau bikin upacara untuk leluhur itu ini aturannya, kapan, apa yang harus dilakukan, tahapannya apa gitu kan, ngapain aja segala macam, itu dibikin di situ. Nah, hingga saat ini praktek itu yang dibikin dinormatifkan pada saat era Goryeo dan Joseon itulah yang dilakukan sama orang Korea sampai sekarang gitu kan. Jadi biasanya mereka tuh kalau untuk perayaan upacara leluhur itu dirayakannya satu pada saat tahun baru 1 Januari ya, Seollal Chuseok. Terus deh gitu nanti kan itu biasanya mereka akan bikin tuh kan
upacara terhadap leluhur, lalu mereka akan bikin lagi pada saat Hansik di bulan Maret. Nah itu biasanya kalau pada Hansik itu biasanya kan kalau di Solo atau Chuseok cuma paling bikin di Cesa doang, meja persembahan, terus ada papan nama leluhur masing-masing, lalu ada penghormatan. Nah tapi kalau di Hansik itu yang mereka datang rombongan langsung ke makamnya, langsung ke pemakamannya gitu kan, ke pemakaman keluarga, bisa kata kalau kita nyekar lah gitu. Nah meskipun pada saat dibikin secara normatif dibuat upacara leluhur itu berdasarkan ajaran Konfusius sama Neo-Konfusius, tapi juga harus diingat animisme, shamanisme, dan Buddhisme itu juga masih kencang, dan disadari atau tidak ketiga hal itu pun mempengaruhi memberi pengaruh dalam pelaksanaan upacara leluhur. Pengaruhnya di mana? Animisme. Jadi mereka percaya bahwa dengan membuat upacara terhadap leluhur itu membuat menjaga keharmonisan hubungan antara roh dan arwah dan yang masih hidup keluarga itu. Terus yang kedua, di ajaran Shamanisme juga ada bahwa roh leluhur itu mampu membantu untuk kehidupan keturunannya. Ini kalau kalian nonton di salah satu drama, saya ingat saya nonton drama pop up bar. Pop up bar itu jadi ada satu cerita, jadi dia itu ya pokoknya ke dunia arwah gitu lah. Terus nanti yang kalau suka dapat istilah kata kalau dapat mimpi nomor kupon bukan nomor kupon itulah loto itu biasanya kayak wangsita tuh dari leluhur itu, karena leluhurnya bisa ngebantu dari situ lah. Terus yang ketiga Buddhisme ini kan jadi sama itu yang tadi, ini kan karena dia percaya reinkarnasi ya, jadi kalau pengorbanan dan ritual itu akan mampu membantu si leluhurnya sampai ke nirwana. Terus nanti kalaupun dia terlahir kembali itu dilahirkan menjadi orang yang lebih baik atau dengan kehidupan yang lebih baik lah. Nah sedangkan kalau dari ajaran Konfusius itu upacara leluhur itu lebih berdasarkan prinsip filial piety, yaitu keloyalan terhadap keluarga, jadi penghormatan terhadap keluarga. Nah ini jadi penghormatan leluhur tadi saya bilang selain dirayakan pada saat Sholal, Chuseok sama Hansik Joangan, dan biasanya dilaksanakan pada pagi hari. Sama lah kayak misalnya kalau kebiasaan pada saat lebaran itu kan ada habitnya habis pulang sholat id langsung nyekar. Nah itu kayak gitu, jadi kan masih pagi kan. Nah terus udah gitu kalau di Korea kan juga ada namanya cesa ya, meja doa di rumah ya kan, nanti yang suka dikasih makanan persembahan lah di situ. Terus ada juga ritual mengenal yang ke makamnya, nyekarnya itu kita bilang kan ya, atau songmyo gitu kan. Nah biasanya kalau lagi ada upacara leluhur ini, misalnya satu keluarga nih, di keluarga besar itu dilaksanakan hingga 4 generasi. Berarti siapa tuh? Berarti kakek nenek, ayah ibu gitu kan, terus kita sebagai anak sampai ke cucunya gitu kan. Jadi biasanya paling nggak tuh 4 generasi minimal gitu kan dihadiri. Kalau bisa sampai 5, 6, 7 lebih bagus lagi. Dan harus dihadiri oleh anak laki-laki tertua di tiap generasinya. Jadi anak laki-laki biasanya itu di pertama kalau orang tuanya salah satu orang tua masih ada, diadakan di rumah orang tuanya, dan pasti di rumah kakak tertua laki-laki gitu kan. Itu, dan dimana kalau dari rumah kakak tertua laki-laki pasti paling sibuk ya si keluarganya itu dan istrinya itu. Nah ritualnya itu bisa mencakup mulai dari tadi saya bilang kan aturan normatif dari pelaksanaan upacara leluhur itu adalah satu yang kan mulai dari makanannya apa, yang disajikan di meja cesanya apa, tata urutan pelaksanaannya apa, misalnya yang penghormatannya yang boleh menghormatin dari siapa, terus berapa banyak penghormatan yang diberikan, terus ada pembacaan doa khusus gitu kan. Nanti kalau udah segala ritualnya itu kelar, baru in the end mereka duduk bareng terus makan-makan gitu. Nah itu kayak nggak banyak untuk di upacara leluhur kayak kalau di Indonesia. Nah ini di Indonesia sendiri kan, kalau di Korea kan ada tuh kayak gitu. Nah di Indonesia ada nggak ritual khusus untuk leluhur? Mungkin di suatu suku tertentu atau di daerah tertentu ya, ini upacara untuk leluhur ya, kita nggak ngomongin upacara pemakaman kayak ngaben, nggak.
kita ngomongin itu mungkin yang saya ingat contohnya seperti di Toraja kali kan, mereka tuh yang kata jenazahnya, kadang kan di jenazahnya itu kan mereka kan nggak dikubur ya, tapi kan kayak dibalsem, dikeringkan kayak mami gitu kan, dibawakan ke bolongan. Nah itu setahu saya kan kadang ada satu hari itu dia dimana dikeluarin, terus ada penghormatannya, itulah dibawa ke rumah segala macam. Nah mungkin hal yang seperti itu. Silakan dicari ya, atau nanti ditulis jawabannya di forum diskusi. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan pertanyaannya ditulis di forum Q&A. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.